Hanya orang yang tidak berakal yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena kalau ada Saya orang lama-lama yang tidak saya yang stres, Kak. ya, Ya, Kak. kalau stres langsung ke rumah sakit Kakak jiwa aja, ngomong Pak. gini, enggak maksudnya bisa stres saya. Maksudnya Kenapa? yang enggak masuk akal kok diceritakan sama Oten gitu. Apa yang nggak masuk akal coba? Masih ada Tuhan rendah kali sampai dia ditombak, diludahi, dibunuh, dia Loh, aja masih sama mending itu. rendah daripada Nggak nggak masuk ada, Bang. Masih mending rendah nggak masuk daripada akal nggak ada. lah. Berarti kan dia nggak ada kuasa. Sekarang saya tanya, Abang, Tuhanmu ada kuasanya nggak? Dia nggak ada kuasa. Oke, Tuhanmu Masa ada dia diam kuasanya aja? nggak? Ya udah, Tuhanmu Nah, memang gerak. ya udah banyak lah. Sekarang udah banyak ditunjukkannya. Mana Contoh. buktinya ya, Bang? Riva, Juma, itu yang ngasih makan Tuhan Yesus. Justru Tuhan saya yang jelas-jelas ngasih makan mereka. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari inti diskusi tersebut hanya orang buta dan bodoh yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa panjang lebar saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Oke, halo Rindu. Halo, Ibu, selamat malam. Selamat malam. Siapa yang mau bertanya apa, Bapak? Agamanya apa Jose nih? Saya Kristen, Pak. Kok temanya Tuhan Yesus bukan Tuhan? Itu kan pertanyaan tuh 2 kali. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus bukan Tuhan. Hah? Tuh. Tuhan Yesus Itu Pak, saya bukan justru Tuhan. terkaget-kaget. Jadi kalau dibilang orang bukan, Kenapa? Kenapa Pak? Apa? kalau sempat dibilang orang tanda tanya, oh bukan kata orang. Kok saya orang-orang tuh tanya, Oh, kalau ada yang bilang bukan, ya nggak apa-apa. Itu artinya dia buta. Hanya orang buta yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hanya orang tuli yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hanya orang yang tidak berakal yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena kalau ada saya orang yang lama-lama tidak saya yang tuli, stres, Kak. ya, Ya, Kak. kalau stres langsung ke rumah sakit Kakak jiwa aja, ngomong Pak. gini, enggak maksudnya bisa stres saya. Maksudnya Kenapa? yang enggak masuk akal kok diceritakan sama Oten gitu. Apa yang nggak masuk akal coba? Ya enggak masuk akal Oh. lah, Kak. Ya, yang nggak masuk akal itu adalah orang yang menuhankan Tuhan yang nggak ada. Nah, itu memang nggak masuk akal, Bang. Pantes lah kok stres, Bang. Stres enggak, stresnya mikirkan kok belum berubah-berubah Oten gitu. Justru saya ya kasihan terhadap orang-orang ya yang sampai detik ini dia tidak kenal siapa Tuhannya. Kasihan kan? Kasihan kan? Coba, kau kenal Tuhan nggak, Bang? Kau kenal Tuhanmu nggak? Enggak lah. Enggak. Makanya saya kadang-kadang masih selama saya hidup nih mau nasihati Oten, kok bisa cepet lah insaf, pelan-pelan berubah. Insaf dari apa, Pak? Insaf dari apa? Kalau bisa mualaf. Oh, udah pernah, Pak. Jangan. Nggak jelas. Saya nyari-nyari Tuhan nggak ada. Oh, udah pernah Dari dari Pak. sana. Saya udah pernah dari sana. Terus kan? Iya, nyari Tuhan nggak saya ada, cari-cari. udah. Karena dia nggak Ternyata nampak, kagak mana mungkin ada. nampak. Tapi kan seharusnya kakak berpikir juga, masih ada Tuhan rendah kali sampai dia ditombak, diludahi, dibunuh, dia Loh, aja masih sama mending itu. rendah daripada Nggak nggak masuk ada, Bang. Masih mending rendah Ya nggak masuk daripada akal nggak ada. lah. Berarti kan dia nggak ada kuasa. Sekarang saya tanya, Bang. Tuhanmu ada kuasanya nggak? Dia nggak ada kuasa. Oke, Tuhanmu Masa ada dia kuasanya diam nggak? aja? Ya udah, Tuhanmu Nah, memang gerak. ya udah Saya banyak tanya. lah. Tuhanmu memang ada kuasanya. Udah banyak lah kuasanya. Apa? Coba sebutin Udah kuasanya apa. ditunjuk dengan kita pun udah banyak kok. Jangan zaman dulu. Zaman Mana? sekarang udah banyak ditunjukkannya. Mana Contoh. buktinya ya, Bang? Riva, Juma, itu yang ngasih makan Tuhan Yesus. Justru Tuhan saya
ngasih makan mereka. Mereka kalau nggak nyebut Yesus nggak makan. Wow, ini terlalu nyata. Orang yang bawa nama Tuhan Yesus itu langsung dia dapat dia duit. Tat, Ustadz Abdul Malik nih, ya kan Tat? Coba tengok nih, kayak Ustadz Abdul Malik ini. Dia nggak kaya-kaya, kenapa? Orang dia nggak ngomongin Yesus, dia ngomongin Tuhannya aja. Ya kan Tat? Coba lihat Juma, coba lihat Nanda, Ripa, Kores. Bisa makan dari mana? Dari ngomongin Tuhan Yesus, tengok nih. Makanya lo contoh nih, Ustadz ini asem katanya. Jangan gitu dong Tat. Lu makanya Tat ngomongin Tuhan Yesus biar lu terkenal nih. Orang-orang sampai kagak ada yang kenal lu Tat. Nih coba orang-orang TikTok, ini Ustadz ini. Ini teman saya dulu ini Ustadz. Cuman dia kagak pernah ngomongin Yesus, makanya dia kagak terkenal. Coba Ustadz kali-kali kayak Wafi no ngomongin Tuhan Yesus, jadi terkenal nanti. Asem kata dia. Asem itu mah ketek Nat. Makanya saya bilang kalian itu bilang terima kasih dulu sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian nggak bilang makasih sama Tuhan Yesus, berarti kalian manusia yang tidak tahu diri. Udah Tuhan Yesus ngasih berkat, malah lu gitu. Sorry ya Tat, bercanda Tat. Temen saya itu Ustadz lama. Dia dimusuhin juga no, ame si no belah no. Ya. Iya begitu. Tuh kan bener kan. Nah ini nih tuh. Sama kayak nggak sebutnya nggak Abdul, bener itu Tat, bener. Aduh, makanya kayak Tat, biar bisa jalan-jalan ke luar negeri, Ustadz harus ngomongin Tuhan Yesus. Canda ya Tat, jangan sakit hati Tat, ini temen gua nih woy. Nanti kalau dia ngamuk, selesai kita. Ampun ya Tat, ampun Tat. Yang punya kawasan coy, jangan macem-macem kalian woy. Selesai nanti rata gereja kita woy. Baik-baik kita ya Tat ya, temenan ya Tat ya. Janji temenan Tat. Jangan sakit hati ya Tat, canda Tat. Segen banget gue soalnya dia baik. Ustadznya ini baik, ini salah satu ustadz yang baik lah, bagus lah menurut saya. Halo. Halo, sore Gata. Sore Tapir, ada yang mau ditanya Tapir? Ya, salam. Halo, Bapak namanya kenapa begini sih Bapak? Ya, kenapa? Bapak Islam atau Kristen Pak? Iya, aku Kristen, kan yang sebelah sering ngomongin kita kafir. Ya kan? Bangga amat lu jadi Tapir. Halo Mbak Agatha. Halo Bapak. Aku dari tadi nih dengar tuh si Ripa dia omongin. Tapi memang bener kok. Sifat dia udah gitu. Cara dia udah gitu. Malah pernah tuh masalah daging babi dia ngomongin apa. Aku bilang mah lebih baik makan daging babi daripada minum kencing onta. Iya kan? Kalau saya mah enggak Pak, mendingan makan daging babi daripada daging ayam. Oh iya sih, kalau enaknya sih lebih enak daging babi. Ya, ini mah masalahnya nih, udah binatang lo kotorannya lagi yang diminum. Ini udah binatang, kotorannya lagi diminum. Aduh gimana? Ya, lanjut Kak Agatha, lanjut. Aku jadi pendengar nih, aku seneng kok. Mbak Agatha gitu. Dari kata-kata Bapak ya ini ya, nama ini ya. Aku juga bangga Pak, jadi Tapir, disebut Tapir daripada sebelah. Iya, gitulah. Makanya aku pakai nama gitu karena yang sebelah sih kan ngomongin kita itu kafir. Ya udahlah, pakai nama kafir aja.
Gak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus mengenal kita sebagai Ya, Amin. benar-benar Tuhan Yesus itu beserta kita kan. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita Betul lah. sebagai umatnya. Oke, makasih Mbak Agatha. Terima kasih. Ya, selamat sore. Namanya Pak Thomas ya. Namanya sarkas. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.